semuanya, bertemu lagi dengan aku Tarisha Putri dari 10 TJKT 2 yang bersekolah di SMKN 2 Bale Endah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang networking model. Selamat mendengarkan. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu network model? Network model atau model jaringan adalah kerangka kerja konseptual atau arsitektur yang menjelaskan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Model ini menyederhanakan proses komunikasi yang kompleks menjadi beberapa lapisan atau layer terstruktur agar perangkat dari vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Dua model jaringan utama yang paling banyak digunakan adalah model OSI atau Open System Interconnection dan model TCP/IP. Nah, coba perhatiin sama kalian gambar yang ada di sini. Chaos networking itu tuh kayak jaringan yang belum dimodel atau gak ada kerangkanya. Jadi dia tuh bakal abstrak, random gitu. Terus network ini juga bakal susah untuk dipahami dan terlaksanakan. Nah, sedangkan untuk model networking atau jaringan yang udah dimodifikasi atau punya kerangka gitulah intinya, dia tuh bakal mudah buat dikelola di tempat yang terstruktur dan setiap komponennya memiliki bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Teman-teman, di slide ini saya akan membahas apa itu model OSI atau Open System Interconnection. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk menstandarisasi dan memahami cara kerja komunikasi data dalam jaringan komputer. Hal ini dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization. Model ini memecah proses komunikasi yang kompleks menjadi 7 lapisan abstrak agar perangkat dari vendor berbeda dapat saling berinteraksi. Lalu apa aja sih 7 lapisan OSI ini? Bisa kalian lihat pada gambar. 7 lapisan OSI ini ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Terus apa sih TCP/IP itu? Nah, kalau TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar aturan dasar komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan dan menukarkan data antar perangkat dalam jaringan internet. Sistem ini memecah data menjadi paket-paket kecil, mengirimkannya, dan menyusunnya kembali di perangkat tujuan. Berbeda dengan model OSI, TCP atau IP ini hanya memiliki 4 layer, yang terdiri dari application service, transport, internet, dan network interface. Dari keempat layer tersebut, mereka memiliki fungsinya masing-masing. Nah, contohnya adalah fungsi dari application service. Application service ini berfungsi sebagai antarmuka utama antara aplikasi pengguna dan jaringan komputer. Jadi lapisan ini memungkinkan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima data, serta menyediakan layanan jaringan yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Fungsi utama dari application service yaitu untuk bertukar data, memanajemen layanan khusus, dan sebagai penyedia antarmuka jaringan. Terus kalau misalkan kalian nanya, di situ tuh kan ada SMTP, SNMP, HTTP, itu tuh beberapa contoh layanan protokol yang berjalan di lapisan ini ya. Lalu ada lapisan transport. Ini tuh sebagai jembatan yang mengatur komunikasi data dari ujung ke ujung atau end-to-end antar aplikasi, memastikan pengiriman data yang akurat, terurut, dan bebas dari kerusakan atau kehilangan paket. Yang ketiga ada internet. Dalam TCP/IP, lapisan internet layer atau network layer berfungsi sebagai sistem navigasi dan perutean. Lapisan ini menerima data dari TCP, membungkusnya menjadi paket, dan menavigasikannya melintasi jaringan agar sampai ke alamat tujuan secara akurat. Dan yang terakhir ada network interface. Nah, network interface ini adalah titik penghubung antarmuka antara perangkat seperti komputer, server, atau smartphone dengan jaringan. Antarmuka ini memungkinkan perangkat untuk saling bertukar data, baik melalui kabel maupun nirkabel. Nah, terus gimana sih cara kerja si TCP/IP ini teh? Aku pusing banget, gak ngerti.
Nah, kalau kalian masih belum ngerti, kalian bisa bayangin aja kalau kalian tuh adalah seorang kurir yang lagi mau ngirim sebuah paket fisik. Si TCP ini tuh bertugas untuk memastikan barang yang dikemas dengan aman, utuh, dan tidak ada yang hilang dalam perjalanan. Sedangkan si IP-nya itu adalah alamat lengkap penerima yang tertulis di luar paket, supaya si kurir tuh tahu persis kemana barang yang harus diantar. Di sini aku akan bahas lagi lebih dalam mengenai TCP. TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol inti jaringan yang mengatur pengiriman data antar perangkat. Karakteristik utama dari TCP ini yaitu berorientasi koneksi. Maksudnya apa sih? Nah, sebelum dua perangkat bertukar data, TCP membuat koneksi awal melalui proses yang disebut three-way handshake atau jabat tangan tiga arah, agar komunikasi lebih stabil dan aman. Yang kedua, dapat diandalkan. Maksudnya, dilengkapi fitur tanda terima atau acknowledgement. Jika penerima belum mengkonfirmasi penerimaan paket, pengirim akan mengirim ulang paket tersebut. Yang ketiga, ada pengurutan data. Paket diberi nomor urut sehingga saat diterima, data dapat disusun kembali dengan sempurna meskipun sempat teracak di tengah perjalanan. Lalu yang terakhir, ada pengendalian aliran atau flow control. Mengatur kecepatan transfer data agar perangkat penerima tidak kewalahan menerima data yang terlalu banyak atau cepat. Nah, terus kapan sih si TCP ini tuh digunain? Untuk penggunaannya, si TCP ini tuh digunain untuk aktivitas yang membutuhkan akurasi data 100% dan tidak mentolerir kerusakan atau kehilangan data. Contoh penggunaannya meliputi 1. Mengakses web dan internet seperti HTTP atau HTTPS. Yang kedua, mengirim dan menerima email seperti SMTP dan IMAP. Lalu mentransfer file atau FTP. Next, ini ada UDP. UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol komunikasi jaringan yang memungkinkan pengiriman data secara cepat dari satu perangkat ke perangkat lain tanpa memerlukan koneksi awal. Berbeda dengan TCP, UDP mengutamakan kecepatan dan kinerja di atas keandalan. Artinya, UDP mengirimkan paket data secara langsung tanpa memeriksa apakah paket tersebut sampai dengan utuh atau berurutan. Nah, di sini ada tiga karakteristik utama UDP, yaitu yang pertama, tanpa koneksi. Kalau tanpa koneksi nggak bisa dong. Bukan gitu guys. Ini tuh maksudnya tuh kayak pengirim dan penerima tidak perlu membuat jabat tangan terlebih dahulu sebelum transfer data. Jadi kan kalau misalkan si TCP mah tadi teh kayak buat three-way handshake ya. Kalau si UDP itu gak usah. Jadi chill aja brah. Lalu yang kedua ada kecepatan tinggi. Ini tuh maksudnya kayak kan dia tuh nggak perlu memverifikasi penerimaan data ya. Jadi si UDP ini tuh jauh lebih cepat dan memiliki beban data yang sangat ringan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ini tuh tidak andal atau unreliable. Jadi maksudnya tuh kayak nggak ada pengecekan kesalahan menyeluruh atau pengiriman ulang jika paket data hilang di tengah jalan. Si UDP ini kan jelek banget, nah sih dipakai keneh. Meski begitu, pada umumnya UDP ini digunakan karena kecepatannya. UDP sangat ideal untuk aplikasi yang mentoleransi sedikit kehilangan data asalkan berjalan secara real time, seperti streaming video dan audio, panggilan suara, game online, dan infrastruktur jaringan seperti DNS dan DHCP. Kalau kalian membutuhkan transmisi data yang benar-benar utuh seperti mengirim email atau browsing web, biasanya digunakan protokol TCP yang lebih lambat namun jauh lebih aman. Jadi bisa dibayangkan atau disimpulkan kalau TCP itu tipe hal yang kayak dia tuh aman, meskipun lambat tuh aman gini. Jadi kayak biarpun lambat asal selamat. Sedangkan si UDP ini tuh apa adanya gitu loh, jadi real time gitu. Gimana ya? Intinya kayak gitu guys, semoga paham ya. Nah guys,
Di sini, di slide ini saya, Gua Mai Aku, akan membahas tentang encapsulation. Nah, teman-teman, sebelumnya encapsulation ini tuh umum ya, jadi kayak banyak banget artinya. Tapi di sini saya akan membahas encapsulation dalam bidang yang berkaitan. Di sini, enkapsulasi atau pengurutan data adalah proses pengemasan data dengan menambahkan informasi kontrol, header atau trailer saat data bergerak turun melalui lapisan atau layer jaringan seperti model OSI pada perangkat pengirim. Proses ini terjadi pada perangkat pengirim atau sender, di mana data mentah dari pengguna dibungkus lapis demi lapis. Sedangkan decapsulation adalah proses kebalikannya. Jadi kan encapsulation itu kan pengiriman data. Nah, sedangkan si decapsulation ini tuh penerimaan data, yaitu pelepasan informasi kontrol tersebut secara berurutan saat data bergerak naik melalui lapisan jaringan di perangkat penerima, hingga data asli dapat digunakan. Proses ini terjadi pada perangkat penerima atau receiver. Saat paket data tiba di tujuan, perangkat akan membuka bungkusnya lapis demi lapis untuk membaca pesan aslinya. Jadi bisa kalian simpulkan atau bayangkan ya, kayak kalian tuh pesen paket. Nah, si proses pengiriman paketnya tuh itu tuh disebutnya encapsulation. Jadi paket kalian tuh bakal dibungkus lapis demi lapis lalu diantarkan. Setelah kalian menerima paketnya, itu tuh masuk ke si decapsulation ini. Fase ini tuh kayak kalian tuh udah dapet paketnya, terus kalian tuh unboxing itu paket, terus dapet si barang yang kalian pesan itu, alias data aslinya. Apakah kalian understand? Mungkin untuk kali ini sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang mengenakan atau mungkin penyebutan yang salah dan kurangnya informasi. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga dapat menambah pemahaman kalian dan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.